Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Fika Wirasasti dari mahasiswa IPN. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang memori komputer. Pengertian memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binari dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Selanjutnya ada fungsi memori komputer. Yang pertama, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic and logic unit atau ALU. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagian media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data sesuai aplikasi dan cache. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Yang keenam, menyimpan data multimedia. Selanjutnya ada fitur-fitur memori komputer. Yang pertama ada lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam internal ataupun di luar eksternal. Yang selanjutnya, kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Yang selanjutnya ada unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Yang selanjutnya ada metode akses dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Associative Access Method atau AAM, merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja perencanaan data berdasarkan alamat memori. Selanjutnya ada Direct Memory Address atau ADM, merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Yang selanjutnya ada RAM Access Method atau RAM, merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Yang terakhir, Sequential Access Method atau SAM. Kebalikan dari RAM, menerapkan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Yang terakhir, kinerja memori dibagi menjadi 3. Yang pertama, transfer rate atau TR, merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Yang ketiga ada memori cycle time atau MCT, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Yang terakhir ada access time atau AT. Pada RAM merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirim melalui memori. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Yang pertama, primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Yang kedua ada RAM, adalah salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses secara langsung oleh CPU secara cepat. Yang ketiga ada sekunder, media ruang yang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Yang keempat ada hard disk, memori non valid yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Yang selanjutnya ada USB, sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Yang selanjutnya ada compact disk atau CD, perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan membackup data. Yang selanjutnya ada cache, memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antara memori utama dan CPU. Yang terakhir ada register, adalah memori tercepat dan terkecil
kecil pada perangkat komputer. Mungkin sekian dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.